Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mahfuzat tentang doa agar termasuk golongan orang yang soleh. Manusia tidaklah mampu menentukan hidupnya sendiri meskipun ingin sekali berbuat kebaikan. Oleh karena itu, manusia harus selalu meminta kepada Allah agar selalu bersama orang-orang yang soleh. Di sini kita selaku umat muslim, umat Islam, sebagai orang tua juga, kita memiliki keinginan untuk memiliki anak-anak yang soleh. Sebelum kita memiliki anak soleh, kita pun harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Untuk menjadi orang yang soleh, selain kita berikhtiar dan melakukan hal-hal yang baik, kita juga tidak luput dan tidak lupa untuk selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apalagi di dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka semua amalan akan terputus kecuali 3 hal, yaitu salah satunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan disitulah kita. Adapun doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar anak dan keturunannya yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Adapun doa pilihan agar kita termasuk ke dalam golongan orang soleh, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Adapun ciri-ciri orang beriman, yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kepada Allah merupakan ciri orang yang beriman, yang pada akhirnya menuntut mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga kita akan menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kita dituntut untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal
Hal ini juga dibuktikan dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri orang beriman adalah sholat dengan khusyuk. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat di mana kondisi ketika hati dan pikiran kita itu hanya tertuju kepada Allah. Jadi pada saat sholat walaupun bacaannya pendek, tapi kita khusyuk, insya Allah kita akan menghadirkan Allah di depan kita. Tapi kalau kita sholat dengan bacaan doa yang panjang, tapi pikiran kita kemana saja, pikiran segala sesuatu, itu berarti sholat kita masih belum khusyuk. Insya Allah kita akan belajar untuk terus menuju kebaikan dalam sholat. Yang berikutnya yaitu menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Apa berarti? Yang tidak berguna, ibu-ibu sok nonton drakornya? Jarang. Karaoke. Hiling. Kita harus bisa menyaring mana yang bisa bermanfaat buat kita atau yang tidak bermanfaat, walaupun healing memberikan kesenangan, ketenangan, tapi itu hanya sesaat ya, benar ya Bu aja, hanya sesaat. Jadi kita harus sholawat Bu. Karaoke sholawat, alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau karaoke sholawat mah berarti itu menyebut bersalawat kepada baginda Rasul, dan itu mendapatkan pahala ya Bu. Lebih baik kita mengisi waktu dengan bersalawat dan baca Al-Quran. Untuk yang berikutnya yaitu senang mendengarkan dan membaca Al-Quran. Selain kita menghafal, apalagi di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran daripada megang HP. Tapi di HP oke ayat Quran Bu, biasa dibukanya. Jangan baca Al-Quran di HP. Ataupun dengan mendengarkan lagu Bu, tapi mendengarkan Al-Quran. Insya Allah itu akan bermanfaat buat kita. Yang berikutnya yaitu senantiasa bersyukur. Jadi apa yang kita miliki harus kita syukuri. Jangan terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan setan. Insya Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita harus senantiasa untuk bersyukur. Caranya dengan mengucap alhamdulillah. Bersyukur itu bukan berarti harus bersyukur dan mengundang jamaah gitu, mengundang tamu, bagi-bagi makanan, bukan itu salah satunya. Cukup dengan membaca alhamdulillah. Bersyukur setiap saat. Berikutnya yaitu berakhlak baik. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi 2002. Alhamdulillah kita memiliki Nabi yang menjadi suri tauladan kita, dan beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi kita bisa mencontoh atau mengikuti ajaran dan mengikuti sifat-sifat Rasulullah sebagai panutan kita.
insya Allah kita akan termasuk menjadi orang yang memiliki akhlak baik. Berikutnya yaitu sabar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Nunung sama Ustazah Ibu Aas, tadi tentang sabar. Jadi sabar itu dalam segala hal kita harus selalu bersabar dan bersyukur. Berikutnya yaitu tawakal. Tawakal bukanlah sifat pasrah, melainkan menyandarkan diri kepada Allah saat sedang susah. Jadi upami susah teh, orang teh melompat healing, Bu. Kemana tuh? Kemana ya? Ke masjid. Sorry, Janten kita teh harus menyadarkan diri dan selalu mengingat Allah pada saat sedang susah. Upami senang? Sami. Upami senang, oke. Kita bersyukur. Healing. Allah. Berikutnya yaitu menjadikan Rasul sebagai tauladan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan kita umat Islam. Jadi apa yang ada di dalam diri Rasul dan sifat-sifatnya patut kita tauladani. Di sini dalam hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan telah bersabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga di surga kelak. Insya Allah, jika kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita akan bertemu dengan baginda Rasul di surganya kelak. Amin. Yang berikutnya yaitu sunnah. Yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang beriman selalu membayar zakat. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita memiliki kesempatan untuk berzakat, terutama sebelum sholat id. Ya, sholat id kita diwajibkan, itu adalah kewajiban, bukan sunnah ya, bukan sunnah tapi wajib bagi seluruh umat muslim. Zakat dalam bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah. Jadi yang punya dan yang tidak punya pun diwajibkan untuk berzakat. Di sini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 223, sholat adalah cahaya dan sedekah. Sholat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti. Oh, jadi sedekah adalah zakat tadi merupakan salah satu sedekah, Bu. Ya. Merupakan salah satu sedekah dan itu merupakan bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ciri-ciri dari orang-orang yang beriman, dan insya Allah jika kita memiliki ciri-ciri tersebut, kita termasuk salah satu golongan orang-orang yang soleh. Amin. Insya Allah kita sebagai santri dari MTKD, kita juga sebagai santri dari Tahfiz Ibu Ani, tahsin. Kita sudah belajar tahsin. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang lebih baik dan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan khususnya buat saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.